Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat yang dianggap di dalam berjamaah. Jadi ketika dia berjamaah menjadi makmum itu ada 14 syarat. Kalau imam diwajibkan untuk berniat menjadi imaman, itu kan kemarin hanya ada berapa? Ada 5 hal ya. Ada 4 malah. Jadi ketika sholat Jumat wajib berniat menjadi imam kalau misalkan dia jadi imam. Dan juga misalkan sholatnya diulang. Jadi dia sudah sholat cuma ada temennya yang ketinggalan, nemeni temennya agar sholat berjamaah, maka nanti yang menjadi imam wajib untuk berniat imaman. Kemudian sholat yang dinadari dengan berjamaah. Nah, ketika dia menjadi imam, maka dia harus berniat imam. Dan orang yang menjamak takdim dikarenakan hujan. Jadi jamak takdim itu bukan karena hanya perjalanan saja, melainkan ada ternyata jamak takdim waktunya salat asar diletakkan waktunya pada salat zuhur, ataupun salat isya diletakkan pada waktunya salat maghrib. Itu juga disebabkan hujan, boleh dilakukan jamak takdim. Takhir enggak boleh. Seperti itu. Nah, sekarang syurutul qudwati ahada asyara. Syarat-syarat menjadi makmum. Ahada asyara ada 11 perkara. Jadi kalau antum menjadi makmum, ini syaratnya ini. Harus diketahui sehingga makmumnya antum-antum ini nanti akan sah. Yang pertama, alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Hendaklah si makmum ini tidak mengetahui kebatalan salatnya imamnya sebab imamnya melakukan hadas, kentut misalnya. Makmumnya dengar gitu, dengar kalau imamnya kentut, kok dia masih ikut. Nah, maka salat si makmum akan batal. Kalau sudah tahu imamnya batal, entah karena kentut, au ghairihi atau selainnya, maka dia harus memutuskan dirinya dari imam. Niat mufarokoh, memisahkan diri dari imam. Tidak perlu dilafazkan, cukup dalam hati saja, dia berpisah dari imam. Gitu ya. Atau misalkan imamnya kencing, karena dia baru pertama kali menjadi imam ya. Misalkan sholatnya juga sholat Jumat, rame gitu kan. Khutbahnya orang lain, terus dia disuruh untuk jadi imam gitu. Akhirnya dia gemetar gitu, sampai kemudian sholat ternyata netes, wah kencing-kencing seperti itu. Bagaimana? Maka makmum yang tahu ini, dia tidak boleh ikut imam itu. Dia harus memisahkan diri dari sang imam. Jadi di sini dengan sebab hadas ataupun yang lainnya, maka dia tidak boleh mengikuti imam. Atau misalkan imamnya ternyata kejatuhan najis di punggungnya sini, kejatuhan dari cicak, pluk kayak gitu ya. Tai cicaknya basah juga. Kelihatan makmumnya di belakang, imam nggak ngerasa gitu kan. Imam nggak ngerasa. Maka gimana? Kita harus mufarokoh ya, memisahkan diri dari sang imam. Artinya gimana? Ya kita sholat sendiri setelah kita tahu kalau imamnya ternyata kejatuhan najis itu tadi. Atau kita tahu imamnya misalkan seperti ini, jadi dia memalingkan dadanya dari arah kiblat. Karena kewajiban untuk menghadap kiblat itu kan dadanya. Selama keadaan sholat kan harus menghadap kiblat. Ternyata dia seperti ini gitu. Misalkan dia gerak kertek-kertek kayak gitu. Ya kan? Nah, molet istilah orang Jawa. Molet. Ya, apa bahasa itu namanya itu. Kalau baru bangun kayak gini-gini, oh itu molet kata orang Jawa. Kata orang Madura, aku lea. Kalau orang Vietnam apa? Bega. Bahasa Campa. Ya. Jadi seperti itu ya. Lah imamnya kok gini, maka kita harus memisahkan diri, wajib malah. Kalau kita tetap ikut, padahal kita tahu imamnya melakukan kebatalan, batalnya salat, ya kita nggak boleh ikut imam. Atau imamnya ngomong, pokoknya hal-hal yang membatalkan salat sebagaimana kita telah menyebutkan di awal. Melakukan itu, maka kita harus memisahkan diri dari sang imam. Jadi fala yasihul iktida'u
ya bi imamin batilun sholatuhu. Jadi tidak boleh bermakmum kepada imam di mana salatnya itu batal. Ini yang pertama, ini poin pertama. Kemudian yang kedua, wa an la ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Dan hendaknya si makmum tidak meyakini wujuba qada'iha, kewajiban mengqadha salatnya imam. Jadi imamnya salat yang dilakukan imam itu tidak diyakini oleh makmum bahwa salatnya harus diulang. Alaihi, atas imam. Jadi di sini ada keyakinan yang sangat kuat oleh makmum bahwa imam ini nanti sholatnya harus ngulang. Jadi ini di sini bukan keyakinan secara pasti, di sini adalah dugaan kuat. Jadi sepertinya ini imamnya akan ngulang nanti sholatnya ini. Seperti orang bertayamum, ya, di saat masa yang sangat dingin, ya, dia bertayamum karena sangat dingin, gak kuat menggunakan air, gitu ya. Lah, kalau dinginnya sudah hilang, ya kan, atau airnya sudah mencair, dia tadi dingin, nggak bisa pakai air saking dinginnya, nyari api nggak nemu, kan begitu. Padahal ini waktunya sholat maghrib misalnya, nggak nemu nyari api, nyari korek segala macam nggak nemu. Ternyata seperempat jam kemudian sampai ketiga, kan masih ada waktu maghrib ya, baru dia menemukan korek untuk nyalakan api, lalu kemudian airnya dicairkan, lalu bisa berwudu, gitu ya. Lah, orang tadi kan sholatnya tadi jam 6 misalnya, sholatnya kan jam 6, atau kayak tadi lah, tadi sholatnya jam berapa? Jam 6 kurang seperempat sholat, dia jadi imam, ya kan, tapi dia bertayamum disebabkan sangat dingin, sementara makmumnya biasa karena mungkin wudhunya sisa dari wudhu yang asar misalnya, ya kan, atau wudhu yang tadi dari luar misalnya, terus kemudian berjamaah di sini. Lah, si makmum meyakini loh, ini imam sepertinya tadi berwudhu dengan air yang sangat dingin, tidak berwudhu dengan air dingin, tapi dia bertayamum karena saking dinginnya air sehingga dia tidak bisa menggunakan air. Lah, makmum meyakini hal seperti ini. Lah, orang kalau bertayamum menggunakan debu, padahal air ada, cuma karena sangat dingin dia tidak mampu. Nanti kalau misalkan airnya tidak dingin lagi, atau dia menemukan korek, dia wajib sholat lagi nggak? Wajib. Kenapa? Karena sholatnya tadi disebabkan tayamum karena tidak mampu menggunakan air. Lah, sekarang mampu sudah. 15 menit kemudian dia mampu untuk melakukan wudhu. Nah, makanya kemudian yang tadi sholatnya wajib untuk mengqadha, diqadha sholatnya itu tadi. Diqadha. Apakah masih di dalam waktu itu ataupun nanti? Ya kan, tayamumnya sekarang karena sangat dingin. Sholat maghrib. Nanti sholat isya tayamum lagi, sholat isya. Dia ternyata jadi imam. Ternyata jam 8 nanti dia menemukan air yang bisa untuk dijadikan berwudu. Entah dia menemukan apinya yang sehingga kemudian dilelehkan airnya itu biar nggak dingin. Lah, imam itu ada yang yakin imam ini, nah makmum ya, makmum itu ada yang yakin imam ini dia tidak wudu, dia pakai tayamum. Lah, sementara ini biasanya nanti jam 8, ya kan? Jadi dalam pikirannya makmum berbicara seperti itu. Jam 8 biasanya nggak begitu dingin lagi gitu. Atau misalkan loh, kan saya bawa korek ini. Ya kan, misalnya ini. Saya kan bawa korek untuk misalkan manaskan air sehingga tidak dingin lagi. Maka gimana? Maka sejak itu dia harus membatalkan diri. Tidak boleh ikut si makmum. Gitu ya. Nah, beda kalau misalkan memang tidak bisa menggunakan air, ya, tidak bisa menggunakan air. Nah, jadi ala kulli hal seperti itu. Kemudian wa alla yakuna ma'muman, hendaknya imamnya itu tidak sedang menjadi makmum. Jadi makmumnya ya,
yang kemudian dijadikan imam oleh orang selanjutnya itu tidak melakukan seperti ini. Jadi yang dijadikan imam itu tidak menjadi makmum dari orang lain. Misalkan saya kan tadi sholat di sini imam, terus kemudian Qasim makmum. Ternyata Muhammad datang menjadikan Qasim sebagai imam, padahal Qasim bermakmum kepada saya. Lah sholatnya sholatnya si Muhammad, maka dia itu nanti tidak sah kalau masih melakukan hal seperti ini. Makanya ini syurutul qudwah harus diperhatikan ini. Yang pertama harus tidak mengetahui kalau imamnya sedang batal. Kalau tahu antum langsung memisahkan diri. Kalau masih ikut maka salatnya batal. Yang kedua tadi tidak meyakini bahwa imam salatnya akan diqadha lagi nanti disebabkan misalkan pakai tayamum karena sangat dingin itu tadi. Terus kemudian si makmum hendaknya tidak bermakmum kepada seseorang, ya kan? Di mana dia menjadi makmum kepada orang lain. Ya, kalau dia tahu, Muhammad tahu bahwa Qasim sedang bermakmum kepada saya, kalau Muhammad melanjutkan sholatnya, maka sholatnya batal. Terus gimana? Dia ternyata nggak tahu, misalkan ini mungkin bisa terjadi di sini sholat penuh, terus di luar juga ada sholat di pintu sana, kan masih ada pintu sehingga bisa nyambung kan? Ternyata cuman Qasim di situ, ya kan? Cuman Qasim di sini penuh. Lah Muhammad dari arah sana ngelihat loh, kok sudah selesai semua sholat. Nah ini Qasim tinggal tahiyat akhir, lalu dia bermakmum pada Qasim. Ternyata assalamualaikum warahmatullahi dari sini. Sadarlah kemudian Muhammad loh, ternyata Qasim dia menjadi makmum. Gimana terus tindakan Muhammad? Maka dia bisa milih membatalkan atau memisahkan diri dari Qasimnya tadi. Kok masih lanjut padahal sudah tahu, maka salatnya batal. Berarti ya harus ngulang kalau batal. Nah, kemudian wala ummiyan, hendaknya si imam itu ya tidaklah seorang ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis, benar-benar tidak bisa sama sekali. Makanya di sini fala yasihhu iqtida'uhu bihi, di mana dia memungkinkan untuk belajar. Jadi misalkan dia tidak bisa baca Al-Fatihah, sementara Al-Fatihah itu kan rukun ya, rukun di dalam salat, termasuk rukun qauli. Dia nggak bisa baca Al-Fatihah. Diganti kemudian dengan bacaan tasbih misalnya subhanallah, alhamdulillah, walillahil akbar misalnya. Ya kan? Lah bermakmum kepada orang macam begini itu nggak boleh. Dia tidak bisa membaca bacaan yang rukun qauli. Al-Fatihah nggak bisa. Nggak harus hafal ya, karena kita membaca sholat dalam keadaan membaca Al-Quran, ya, baca ayatnya pakai Al-Quran gitu atau pakai layar, pakai tulisan di depannya, itu nggak masalah. Nah ini nggak bisa sama sekali gitu, nah, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai imam. Kalau kita bermakmum kepada orang itu, maka kita tidak sah. Begitu ya, jadi nggak sah. Nah, wa an la yataqaddama alaihi fil mauqif, dan hendaknya si makmum tidak mendahului imam di dalam tempat berdirinya. Jadi misalkan ini kakinya siapa? Imam. Maka makmum itu boleh sejajar persis seperti itu boleh, atau di belakangnya. Makanya di dalam mazhab Syafi'i untuk lebih hati-hati dalam masalah ini, maka makmum harus berada di belakang imam. Entah itu yang penting di belakangnya seperti ini atau pas di belakangnya kayak gitu, terserah. Yang penting harus di belakangnya. Perhitungan belakang ini gimana? Yaitu tumit, bukan jari. Kalau ini diumpamakan tumit ya, maka seperti ini makmumnya. Gitu ya. Karena bisa saja orang kakinya itu panjang, jarinya panjang gitu kan. Dan bisa saja orang kakinya jarinya pendek. Dia misalkan yang jarinya pendek, dia jadi imam. Ya kan? Ternyata makmumnya karena dia orang dewasa misalnya, kaki sudah di belakang, yang tumitnya sudah di belakang.
tapi cuman jarinya masih lebih gitu. Nah ini gimana? Ya nggak apa-apa, karena yang dihitung adalah tumitnya. Makanya memang lebih aman ya di belakangnya kalau cari amannya. Tapi gimana kalau orang sholat bersejajar? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau memang bisa memastikan dia tidak lebih maju dari imam ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, itu nggak masalah, bagus. Tapi kalau misalkan geser sedikit, lebih maju dari imam, kok ternyata misalkan sholatnya lurus sama sekali. Ketika bangkit dari sujud ya, duduk tasyahud awal misalnya atau tasyahud akhir, kok makmumnya sudah lebih maju kayak gini. Nah itu nggak sah, batal sholatnya. Iyalah namanya makmum itu mesti harus ada di belakangnya. Makanya dikatakan imam, ya karena memang ada di depannya. Nah seperti itu. Nah oleh karenanya lebih hati-hati ya itu ya. Di belakangnya sang imam. Nah ini penting ini. Wa an ya'lama dan hendaknya tahu. Intiqalati imamihi, perpindahan imamnya. Perpindahan itu ditandai dengan apa? Ya dengan takbir Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal. Jadi dia tahu. Masalahnya ini sholatnya banyak Ustaz, banyak sekali. Seperti di Mekah. Ya kan? Ada di sekitar Ka'bah sampai ke belakang. Ya kan? Nah, dalam masalah ini atau misalkan sholatnya di sini. Ya kan? Terus sampai ke belakang sana banyak jamaah. Ini kan nggak ngelihat ini. Nggak tahu perpindahan imamnya kan? Kan nggak ngelihat, terhalang oleh tembok ini. Cuman kan masih ada pintu. Lah, jika memang seperti ini, maka dia melihat perpindahannya orang yang ikut kepada imam. Jadi dia melihat perpindahannya makmum. Nah, disebabkan inilah kemudian ada apa namanya itu? Misalkan saya lupa namanya itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pernah tahu ini? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Atau Rabbana walakal hamd. Ketika mau sujud nanti imamnya Allahu Akbar. Terus dia bilang Allahu Akbar, gitu kan? Nah, biasanya itu di Makkah atau tempat-tempat yang kemudian banyak jamaah. Di RJ ini mungkin ya. Nah, itu diperlukan ketika sound masih belum ada. Kenapa? Karena memang orang di belakang tidak mendengar. Sehingga ada yang namanya muballigh ini, yang menyampaikan suara imam kepada orang yang di belakang yang tidak mendengar suara imam. Kalau sudah ada sound dan soundnya sangat kuat, ya kan? Imam di sini Allah, seperti orang itu. Itu apakah jurut-jurut itu? Oh, biasa itu. Alhamdulillah wala ilaha. Tapi dari sana ke sini dengar. Masih diperlukan itu muballigh? Sepertinya nggak diperlukan. Begitu ya? Nah, nggak diperlukan. Nah, sehingga kalau memang seperti itu, ya tinggal dengarkan saja. Imamnya Allahu Akbar kan sudah dengar ada sound yang keras, bisa langsung mengikuti. Nah, terus ya. Jadi selanjutnya wa an yajtami'a fi masjidin. Hendaknya imam dan makmum itu bertempat, berkumpul dalam satu masjid. Dalam satu tempat, satu masjid. Jadi misalkan kalau masjidnya di sini, ya yang makmumnya juga di sini gitu kan. Ya pokoknya sekitar masjid situlah. Ini tentunya gimana kalau misalkan seperti di sholat ini, sholat Idul Fitri, pernah tahu di masjid besar ya, anggap saja Masjid Istiqlal atau Masjid Surabaya Al-Akbar atau Masjid Unmuh. Itu yang sholat misalnya yang sholat dari imamnya di mihrab, makmumnya ternyata sampai ke jalan-jalan, bahkan sampai jauh sekali. Nah ini gimana ini?
katanya harus berkumpul dalam satu masjid. Ya kan? Ini yang dimaksud berkumpul dalam satu masjid itu, ya jaraknya itu masih satu masjid. Masih dalam satu kawasan satu masjid. Jadi misalkan masjid di situ di Pak Ande itu cuman besar sekali di sini kemudian makmumnya, maka ya silakan saja karena itu masih dalam kategori satu masjid. Yang dimaksud di sini antara imam dengan dirinya kosong plong. Kalau apa namanya di situ imam, kemudian setelahnya ada makmum full satu sop sampai ke dirinya, ya kan? Yang jauh itu masih makmum masih ada, bahkan ke belakangnya masih ada. Ya sah lah meskipun di luar masjid. Ya kan? Ini yang dimaksud itu adalah ketika antara dirinya dengan imam. Nah ini di dalam masjid. Tadi dalam masjid itu walaupun di kosong antara dia dengan imam nggak masalah. Nah kalau di luar masjid gimana? Au fi thalathimi'ati dhira'in takriban, atau antara imam dengan makmum berada di antara jarak 300 dhira' secara perkiraannya. 300 dhira'. Satu dhira' itu sampai ini. Ya sampai siku lah, itu satu dhira'. Ini kalau dijumlahkan sebanyak 300. Ya kan dhira'nya orang dewasa, bukan dhira'nya anak kecil. Nah, anak kecil kan segini cuma. Dhira'nya orang dewasa seperti saya ini. Gitu ya. Jadi kalau sholat di luar masjid, antara imam dengan makmum dengan imam, si makmum itu tidak boleh menjauhkan diri dari imam, yang mana di depannya tidak ada jamaah lain. Jadi dia dengan imam atau dengan jamaah terakhir ya. Kalau misalkan ada jamaah terakhir, jamaahnya cuma 2 shaf. Tapi dia jauh sekali. Dia ada di perempatan Pendem. Padahal imamnya di sini, makmumnya cuma 2 di sini. Nah, itu nggak sah. Itu sudah 300 dhira' menurut saya kalau ke sana itu. Ke perempatan Pendem itu. Ya kan? Mau satu dhira' cuma segini kok. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan di sini imam, terus kemudian makmumnya terus bersusun. Sof sampai situ. Gimana itu? Ya, sah. Ini maksudnya ketika kosong antara dirinya dengan imam. Atau antara dirinya dengan makmum terakhir. Jadi dia sengaja memang sembunyi kayak gitu, menjauhkan diri lah. Itu nggak boleh ya, nggak sah nanti salatnya. Nah, selain itu gimana? Dia kan nggak akan mendengar nantinya, nggak akan melihat gerakan imam nantinya. Makanya kemudian harus dekat. Lanjut. Nah, kemudian si makmum wajib berniat makmuman atau muktadian. Jadi makmuman lillahi ta'ala atau muktadian lillahi ta'ala. Jadi wajib berniat makmuman. Kalau imam belum tentu wajib. Wajibnya hanya dalam 4 perkara saja. Jadi kalau salat biasa saja itu salat biasa, niat imamannya itu nggak wajib. Ya kan? Cuman kalau dia tidak niat menjadi imam, maka tidak dapat pahala jamaah. Kok bisa gitu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Karena dia nggak berniat, makanya nggak terhitung. Salatnya sah, dapat pahala 1 cuma. Kan rugi kan? Nah, itu yang membedakan. Jadi pakai imaman atau tidak itu. Soalnya orang itu salat sendiri. Mau ada orang ikut ataupun tidak, ya sudah salat sendiri. Tapi orang misalkan menganggap imam, maka dia dapat pahala 27. Makanya di sini biar kita mendapatkan pahala 27, ya berniat imaman, harus menjadi imaman gitu. Kalau makmuman wajib bilang makmuman di dalam hatinya atau dilafazkan ketika sebelum takbir itu. Nah, lanjut. Ya. Wa an yatawafaqa hendaknya sama nazmu salatihima, ya, rangkaian salat keduanya. Rangkaian salat ini ya, misalkan imamnya salat jenazah. Tahu antum salat jenazah? Ada rukuknya? Oh, enggak ada, Mas.
Walaupun banyak dosa nggak usah tambah ruku, Mas. Kenapa kok ada ruku dan sujudnya? Ini terlalu banyak dosanya, Pak. Ya itu kan akal-akalan Abu Nawas katanya itu. Jadi gitu ya. Nah, tetap saja tetap 4 kali takbiran, kemudian setelah itu salam. Nggak ada ruku sujud, nggak ada. Walaupun dia preman koruptor misalnya, nggak. Biar dosanya diampuni, Pak. Baik, nah kalau ada orang sholat jenazah, lalu kemudian antum bermakmum sholat zuhur. Nah itu rangkaian sholatnya kan nggak sama. Nah jelas antum nggak sah sholatnya, makmumnya ini. Kalau imamnya ya urusan mereka, urusan imam kan. Karena imam tidak wajib ikut makmum, makmum yang wajib ikut imam. Nah ini kaidahnya seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, misalkan ada orang sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, di mana salah satu cara pelaksanaan sholat gerhana ini ada 2 kali ruku. Paham ya? Ada 2 kali ruku. Allahu Akbar, subhanarabbal azimi. Allahu Akbar, ya, baca ayat lanjutannya, atau bisa menurut pendapat lain mengulang Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah juga lalu kemudian surat. Kemudian Allahu Akbar ruku, sami Allah. Jadi sami Allahnya kedua. Lah, ada orang salat jamaah gerhana bulan waktu maghrib. Antum bermakmum dan antum salatnya maghrib. Gimana itu salatnya? Ya nggak sah. Karena rangkaian salatnya nggak sama. Rangkaian salatnya tidak sama. Termasuk juga ada orang sujud tilawah. Sujud tilawah ketika mendengar bacaan-bacaan tertentu, ayat sajdah, kemudian dianjurkan untuk sujud tilawah. Nah kan terbilang sholat di dalam mazhab Syafi'i, itu terbilang sholat, mirip sekali dengan sholat sehingga terbilang sholat. Kan diawali juga dengan takbir Allahu Akbar, lalu kemudian dia sujud. Lah dia, oh ini mumpung sholat, kemudian dia makmum. Itu kan, nah itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Soalnya nanti ada salamnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama persis syaratnya dengan sholat. Menutup aurat, ngadap kiblat, punya wudhu. Ya kan? Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi sangat mirip sekali dengan sholat. Sujud tilawah ataupun sujud syukur. Nah, ini kan rangkaian ibadah sholatnya itu kan nggak sama. Sehingga nggak boleh antum bermakmum kepada dia. Dan kalau melakukan ini, maka sholatnya batal. Oke, sekarang timbul permasalahan. Ada orang sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Terus kemudian ada orang ya datang ke masjid itu lambat. Ya kan? Nah ini nih, mumpung ada orang sholat. Lalu kemudian dia sholat maghrib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah ba'diyah maghrib. Kira-kira gimana sholatnya? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Di sini sah, Mas. Ya, sah. Jadi antum bermakmum kepada orang yang sholat sunnah sekalipun, sholat sunnah mutlaqah misalnya waktu maghrib. Ya pokoknya sholat sunnah lah. Antum bermakmum dan sholatnya antum fardu. Gimana ini? Boleh dan sah. Tentunya di dalam mazhab Syafi'i ya. Gak tahu dalam mazhab lainnya apakah seperti ini. Wallahu alam. Seperti itu. Kenapa? Karena rangkaian ibadahnya sama, rangkaian sholatnya sama. Terus ini kan beda saat yang sholat sunnah tadi 2 rakaat, yang bermakmum sholat maghrib 3 rakaat. Lah, ini kan sama, rangkaiannya sama. Sujud berapa kali walaupun 2 rakaat? 2 kali. Ruku berapa kali walaupun 2 rakaat saja? 1 kali. Yang 3 rakaat, sujudnya berapa kali dia lakukan dalam 1 rakaat? 2 kali. Rukuknya berapa kali? 1 kali. Berdirinya berapa kali? 1 kali. Nah, jadi ya dimaksud wa an yatawafaqa nadhmu salatihima, hendaknya rangkaian salatnya itu harus sama. Maksudnya adalah seperti ini. Dalam tiap rakaat itu ada berdiri, rukuk 1 kali, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud. Sama kan?
Sudah, kalau sholat jenazah kan memang nggak ada ruku, berarti nggak sama. Kalau sholat gerhana kan memang 2 kali rukuknya, sementara dalam sholat fardu itu hanya 1 kali. Ini yang dimaksud rangkaian tiap-tiap gerakan sholatnya itu yang dimaksud ini. Jadi kalau bermakmum pada orang yang sholat sunnah, nggak masalah dan dapat pahala tetap. Pahala jamaah gitu kan. Tetap dapat pahala jamaah. Enak. Kita lambat ternyata nyampe ke ke masjid, sholat isya sudah selesai. Ada orang yang sholat sunnah. Kita makmum saja. Ya kan? Tapi orang yang nggak tahu dia mengatakan nggak sah, Mas. Nah, disitulah perbedaannya orang yang ngaji dengan yang tidak ngaji. Di situ bedanya memang. Dengan orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nah, lanjut. Wa an la yukhalifahu fi sunnatin fahishatin. Ya. Fahishatil mukhalafat. Betul. Wa an la yukhalifahu, hendaknya makmum tidak menyelisihi imam, tidak berbeda dengan imam fi sunnatin fahishatin, di dalam sunnah yang sangat terlihat, yang sangat nyata. Fahisyah itu sangat nyata gitu, Mas. Fahisyah itu kalau bahasanya kentara. Antum nggak tahu mungkin kentara ya, taunya tentara ya. Jadi sangat jelas perbedaannya gitu. Misalkan seperti apa? Tasyahud awal. Jadi antum berpandangan begini makmum ya. Loh, kan cuma sunnah sujud kan cuma sunnah tasyahud awal itu. Ngapain imam kok melakukan? Sudahlah, saya nggak usah ikut imam. Langsung dia berdiri, nunggu imam di atas. Lah, orang macam begini sholatnya nggak sah. Karena walaupun perbuatan tasyahud ini, ya pelaksanaan tasyahud awal ini hukumnya sunnah, tapi ketika dilakukan oleh imam hukumnya wajib bagi sang makmum. Bukan ininya yang wajib ikut kepada imamnya. Ya ininya tetap sunnah, karena memang tasyahud awal sunnah gitu kan, maka dia wajib ikut. Tapi kalau sunnahnya sunnah yang tidak kelihatan, Mas, ya tidak kelihatan, seperti apa? Sunnahnya itu tidak nyata betul kayak gitu kan. Seperti tidak membaca takbir intiqal. Perpindahan dari takbir dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu kan namanya takbiratul intiqal. Kalau di awal baru wajib memang. Takbiratul ihram tuh memang wajib. Mau rukun, mau makmum semuanya wajib. Enggak, ini takbir yang setelahnya. Nah, dia nggak usah baca, gini saja. Nggak baca sami Allah liman hamidah, ruku, dalam sujud, nggak baca takbir. Ini gimana kira-kira? Kan nggak ikut imam. Imam kan bilangnya Allahu Akbar gitu kan. Gimana itu kira-kira? Ya nggak masalah. Nggak apa-apa. Karena nggak begitu fahisyah istilahnya. Fahishatul mukhalafah. Termasuk juga duduk istirahat. Tahu duduk istirahat? Duduk istirahat itu ketika rakaat pertama, mau sholat apapun rakaat pertama, sujud yang kedua, kan berdiri setelah itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu tidak langsung berdiri, tapi dia Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni, Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar. Jadi duduk sebentar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak langsung dari sujud Allahu Akbar, enggak. Jadi dia Allahu Akbar. Ini namanya berhenti sejenak, itu duduk istirahat. Imam melakukan duduk istirahat. Makmum tidak melakukan. Kira-kira salat makmum gimana? Nah, enggak masalah. Karena ini bukan sunnah fahishatul mukhalafah, yang sunnah yang kemudian tidak benar-benar kelihatan secara nyata, yang kemudian tidak dianggap menyelisihi imam. Tapi kalau masalah tasyahud awal seperti kunut itu kan jelas. Lainnya kunut dia seperti ini. Ya walaupun punya pandangan sendirilah, mungkin punya hujah sendiri, ya terserah. Cuman kita kan bicaranya dalam satu madhab dulu. Ya kan? Sebenarnya karena fokusnya memang di madhab Syafi'i. Sehingga akhirnya ketika ada orang kayak gitu, nah maka dia nanti makmumnya tidak sah, kemakmumannya tidak sah. Apalagi misalkan yang sangat nyata, sunnah yang sangat nyata. Apa lagi? Salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wajib hukumnya, rukun.
Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini yang kedua, ini sunnah. Yang kedua ini sunnah. Lah, ada imam Assalamualaikum warahmatullah, ya kan? Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang kedua dia lakukan juga. Maka makmum wajib mengikuti apa yang dilakukan imam. Tapi tetap yakin, tetap tahu kalau yang wajib itu hanya yang pertama, yang kedua hukumnya sunnah. Kewajibannya bukan karena ininya wajib, bukan, karena dia wajib mengikuti imam. Sama dengan tasyahud tadi. Dia mengikuti imam harus tasyahud, bukan karena tasyahudnya wajib, tapi wajib ikut imam. Seandainya imam tidak melakukan tasyahud, gimana tuh? Melakukan imam nggak mau tasyahud awal, ya kan? Kan memang nggak bisa nggak akan batal kan, karena tasyahud awal itu adalah sunnah. Imam nggak melakukan itu, gimana antum kira-kira sebagai makmum? Antum akan tasyahud awal atau antum ikut imam? Ikut imam. Antum nggak boleh justru kayak gini, ya kan? Cuman nanti mengingatkan ketika ini subhanallah, kok imam lanjut, ya sudah antum lanjut gitu kan. Akhirnya nanti imam diganti dengan sujud sahwi misalnya kan. Jadi ikuti saja imam apa yang dilakukan, selama tidak meninggalkan rukun, lakukan, ikuti. Nah, seperti itulah. Ketika sudah Assalamualaikum warahmatullah, maka makmum juga ikut. Kalau misalkan imamnya hanya melakukan satu salam, sebagaimana Ustaz dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Gimana makmumnya? Apakah dia satu salam juga atau dua salam dengan menambah sunnah? Hah? Gimana ini? Dua. Ya kan? Kenapa? Karena ketika imam sudah Assalamualaikum warahmatullah, sudah terlepas. Sudah antara imam dengan rukun sudah selesai. Ya kan? Lah di sana makmumnya Assalamualaikum warahmatullah, dia nambah sendiri Assalamualaikum warahmatullah. Dia sudah terlepas dari salamnya yang pertama. Dari salam pertama, ikatan antara imam dengan makmum sudah terlepas. Karena memang sampai di situ kewajibannya. Salam kedua kan sudah sunnah. Kok ternyata imamnya hanya melakukan satu. Assalamualaikum warahmatullah. Terlepas sudah kan? Ya kan? Nah, ikut yang masih wajib. Salam yang pertama. Yang kedua, antum boleh untuk menambah, antum boleh untuk mencukupkan satu saja. Seperti itu. Beda dengan masalah tasyahud awal dan juga qunut itu tadi, lain. Karena ikatan masih ada. Nah, kayak gitu. Nah, ini penting ya. Harus diketahui juga. Lanjut. Ya, dan hendaknya dia mengikuti imam dalam setiap gerakannya. Maksudnya gini. Imam selesaikan dulu gerakannya, sempurnakan maksudnya. Jadi dalam takbiratul ihram contohnya. Di sini contohkan dalam takbiratul ihram. Jadi dia Allahu Akbar, ra yang disukunkan sudah terdengar di telinga, baru dia ngangkat tangan. Jadi jangan bersamaan. Jadi mengikuti itu artinya bukan kemudian bareng ya. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Bukan. Melainkan kalau ini imam, Allahu Akbar, baru kemudian dia takbir. Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, kayak gitu. Allahu Akbar. Jadi ketika ra yang disukunkan di dalam Allahu Akbar itu sudah terdengar, baru dia mengikuti. Jangan langsung bareng-bareng kayak gitu. Apalagi mendahului. Sebagaimana kita bahas di awal, kalau dia mendahului dengan dua rukun, maka sholat makmum itu adalah batal. Namanya masih berdiri kok, makmum sudah sujud. Gitu kan? Nah, itu batal. Nah, baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu? Enggak, Bang. Yang tadi apa yang lain dulu? Betul. Jadi makmum Betul.
akan nambah setelah itu ya. Nah, terus nah gak masalah, Pak. Ini kaitannya dengan jawaban terakhir tadi. Apa itu? Ketika sang makmum sudah terlepas ikatannya dengan imam dengan ditandai salam yang pertama, dia sudah sendiri, dia nambah sendiri sudah. Jadi ikatan dengan imam sudah nggak ada, sehingga misalkan dijadikan imam oleh orang setelahnya dengan misalkan ditandai ditepuk ini misalnya, itu maka boleh. Nah, catatan dari masalah ini, kalau ingin menjadikan imam yang sedang sholat, ya, kita memberi tandanya, mungkin sudah masyhur di kalangan orang ya, tandanya tuh ditepuk seperti ini. Atau kadang ada yang sampai 3 kali, saya pernah itu 3 kali. Ini pertama, membuat kaget. Ini catatan penting ini, membuat kaget sang imam. Kalau kagetnya sampai menghilangkan akal, karena ada saja orang yang kaget sampai benar-benar hilang nggak sadar sama sekali. Ini salatnya imam bisa batal juga. Karena ketika salat harus dalam keadaan sadar. Beda dengan tidur ya. Lain lagi. Misalkan tidur kan lain itu bukan. Jadi sini dalam keadaan tidak sadar karena kaget seperti itu berbahaya. Membahayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada tuntunannya menurut saya. Tuntunan yang kemudian ingin bermakmum harus begini itu tidak ada. Yang ada gimana? Yang memberi tanda. Tidak seperti ini. Seperti apa? Nah, kita ketika sholat misalkan bisa mengucapkan lafaz makmuman. Jadi didekatkan kepada sang imam ya. Jadi kita misalkan ini imam ingin bermakmum, sudah kita pas di belakangnya makmuman. Nah, dikeraskan makmumannya sehingga si imam mengerti kalau ternyata ada orang yang mau menjadi makmum, maka langsung dia mengubah niatnya menjadi imam. Nah, setelah itu dia mau mundur lagi si makmum itu selangkah 2 langkah, dipersilahkan. Jadi kalau misalkan memberi kode kepada imam ya agar kita menjadi makmumnya, ya, walaupun menggunakan ini ya, menggunakan colekan seperti tadi itu, jangan sampai terlalu keras, biasa saja. Biasa saja. Mungkin seperti ini, ada dia paham. Jangan sampai terlalu keras, atau apalagi sampai 3 kali juga. Kayak gitu. Itu kan gimana? Marah kan jelas bisa membuat kehusyuan yang jelas-jelas tadi sangat merenungi bacaan ayat Al-Qur'annya, ternyata bisa kabur ini. Kehusyuannya bisa kabur gitu kan. Jelas dia jika melakukan seperti ini bisa berdosa gitu kan. Walaupun dia ingin memberi kode yang sewajarnya, jangan. Soalnya kenapa saya pernah sendiri sampai 3 kali itu saya heran sekali gitu. Udah gitu keras kayak gitu. Ya Allah. Kaget saya. Gitu kan. Nah, ini dari mana gitu kan? Kalau kita urut-urut ini cara seperti ini sampai 3 kali kita tidak menemukan. Di kitab kecil atau kitab besar nggak ada gitu kan. Kecuali kitabnya dia mungkin ya, mungkin punya kitab sendiri, wallah, kitab baru itu. Allah. Baik, jika tidak ada lagi, insyaallah kita cukupkan persiapan salat isya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu